Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam, selamat pagi harusnya ya. Di mana-mana kayaknya harusnya. Mestinya biasanya kalau di grup Inners itu ada yang di UK juga. Kalau beliau bergabung biasanya jam pagi gitu. Kalau di Indonesia sore ya. Sore. Iya. Eh, Terima kasih Nes Eri sudah em, berkenan menyempatkan waktunya untuk sharing. Ini perdana Nes Eri, sharingnya Oh, sebelumnya salam belum kenal. ada share. Alhamdulillah ya. Eh Pesertanya lumayan rame. Oh, ini udah direkod ya Nes ya. Aduh, Sudah, keren banget nih. Pertemuan perdana Inners. Perlu kita kenalan dulu nggak, Nes? Ya, mungkin perlu ya. Baik, saya perlu-perlu. Bejo Utomo, Nes, di RSUI kalau di Indonesia. Tapi saat ini saya lagi belajar. Kemarin sebenarnya saya minta Nes Eri untuk ngajari gitu ya, Umbrella Review, di mana beliau baru saja eh, publish karya beliau. Dan daripada saya ngezoom berduaan, jadi mending saya keluarkan ke forum gitu ya agar teman-teman semuanya bisa join rame-rame di grup Inners ini. Mungkin tidak terlalu formal pertemuan kita kali ini. Ya namanya sesama orang yang lagi belajar, kita Belajar. sama-sama belajar. Dan saya yakin dengan Nes Eri sharing ke kita, Nes Eri tidak akan berkurang ilmunya, bahkan akan semakin kuat terpatri di kepala dan Ya, kita juga akan banyak menyerap ilmu dari beliau dan tentunya nanti kita bisa mengikuti ya jejak beliau untuk melakukan umbrella review dan bahkan mungkin nanti kita bisa berkolaborasi bersama. Mungkin langsung saja kalian se-area. Nanti kalau peserta lebih banyak kita bisa review terkait dengan apa itu inners lebih lagi mungkin di akhir sesi setelah ada sharing ya. Baik, kita di-record ya untuk pertemuan kali ini. Jadi mohon izin persetujuan teman-teman semuanya bahwa tujuannya untuk nanti bisa di kembali lagi review dan bukan untuk tujuan komersil tentunya. Monggo silahkan Mas Eri, waktu saya persilahkan sharingnya terkait Umbrella Review. Monggo Mas. ya. Baik, terima kasih Mas Bejo. Semoga suara saya terdengar jelas nih. Oh iya, lupa nggak memperkenalkan Nes Eri, tapi nanti Nes Ya, Eri nanti perkenalan ya sendiri udah boleh ya. sendiri. Boleh ya. Oke, Monggo silakan Nes. eh, baik. Perkenalkan nama saya Heri Yanuar. Cuma hari ini saya akan lebih banyak eh, sharing ya. Untuk saat ini saya di Indonesia ini ada di Universitas Negeri Malang. Kemudian saat ini sedang menempuh studinya di Taiwan, di NCKU. Ya, kemudian untuk saat ini sudah tahun kedua, mau ke tahun ketiga. Baik, hari ini saya akan sharing tentang umbrella review dan apa itu umbrella review dan bagaimana prakteknya. Kita akan lebih banyak diskusi tentang bagaimana nanti praktek sebenarnya. Untuk teorinya sendiri, sebenarnya apa itu umbrella review? Jadi umbrella review itu mengkompilasi bukti dari berbagai review yang ada dan salah satu highest level of evidence. Kalau zaman kita dulu ada systematic review. Nah, umbrella review itu sekarang berada di atasnya dari systematic review. Jadi saat merasa banyak systematic review, banyak meta-analisis, akhirnya muncullah ada yang namanya umbrella review. Kenapa ada umbrella review? Karena memudahkan untuk komparasi antara individual review. Umbrella review mungkin bisa menjawab pertanyaan lebih luas dan bisa digunakan untuk membandingkan intervensi serta untuk mengembangkan guideline. Nah, apa sih ada beberapa term yang muncul dari umbrella review. Jadi ada yang bilang umbrella review, ada review of review, ada summary of systematic review, ada juga synthesis of review, itu macam-macam.
Kalau dari GPI sendiri, GPI mungkin kalau spesial di Australia ini sangat GPI banget lah ya gitu ya. Itu untuk bahwa kita bisa melihat berbagai macam dari systematic review dan juga meta analysis. Jadi tujuannya apa? Tujuannya adalah mengkompilasi bukti-bukti dari berbagai riset sintesis. Apa bedanya dengan systematic review? Di umbrella review, kita hanya mengambil dari systematic review atau meta-analisis. Kalau scoping review itu kan jauh lebih luas. Tapi kalau di umbrella review itu, biasanya yang diambil hanya beberapa dari systematic review atau meta-analisis. Jadi prinsipnya untuk mensummarize evidence dari berbagai systematic review. Nah, untuk pengalaman saya sendiri, saya jadi co-author eh, di salah satu dengan profesor, yaitu Factor Influencing Nurse Turnover and Umbrella Review, sama yang kemarin baru saja publish dari Preventing ICU AW with Early Rehabilitation, Umbrella Review of Systematic Review and Meta-Analysis. Nah, nanti saya akan jelaskan prosesnya dari awal satu persatu, termasuk bagaimana kita membangun spreadsheet-nya. Karena biasanya memang hal yang paling sulit nanti kita bagaimana kita bisa melihat. Dan memang prosesnya biasanya antara 6 sampai 1 tahun. Kenapa kok 6 sampai 1 tahun? Karena memang ini cukup lama. Jadi biasanya makanya sangat eh, ini sebenarnya awalnya dulu dari proyeknya Bu Lili ya Bu Lili. Jadi Bu Lili termasuk salah satu penulis di sini ya koautor yang kemudian dilanjutkan seperti itu. Nah, untuk Abrea Review ya jadi seperti bisa Bapak Ibu lihat ya. Jadi ada yang primary study, ada systematic review, ada meta analysis, kemudian ke yang paling atas ini ada Umbrea review. Jadi Umbrea review itu masuk ke dalam golongannya adalah research tersier, udah bukan sekunder lagi tapi tersier. Kenapa? Karena yang primary itu nomor satu, kemudian masuk ke yang secondary itu SRMA, ini masuk yang tersier. Untuk types-nya ada yang global, methodological, population specific, atau policy, health technology assessment, atau intervention specific. Untuk yang kemarin saya lakukan, itu berarti masuk yang ke intervention atau spesifik. Nah, silakan Bapak Ibu mau milih yang mana, karena itu bisa dilakukan semuanya. Syaratnya selama ada banyak SR atau MA. Jadi, kalau nggak banyak SR atau MA-nya, tentu kita tidak bisa melakukan yang namanya umbrella review. Kenapa? Karena umbrella review itu kan dari berbagai eh, systematic review atau meta analisis. Jadi kalau systematic review atau meta analisisnya nggak banyak, ya kita nggak akan bisa untuk melakukan yang namanya umbrella review. Makanya kalau kemarin dari advisor itu biasanya mengembangkan termasuk research questionnya apa, kemudian protokol. Untuk protokol, jangan lupa untuk diregister di Prospero. Nah, masuknya nanti di systematic review. Jadi setiap kali kita mau melakukan review yang systematic review ke atas, itu disarankan kita register di Prospero. Kalau untuk di bawah systematic review, kita bisa register ke OSF atau Open Science Framework. Jadi nanti secara tidak langsung kita bisa bertanggung jawab atau kita bisa lihat bahwa ada protokolnya. Jadi kita tidak akan dicuri idenya. Itu. Jadi istilahnya kadang kan kita melihat sesuatu yang menarik, tapi mungkin sedang dikerjakan oleh orang lain. Sehingga jangan lupa untuk register protokol apapun penelitian Anda. Kalau tidak mau dalam arti bisa juga dibuat publikasi, atau kalau nggak dibuat publikasi bisa diregisterkan. Kalau systematic review ke atas, mulai systematic review, meta analisis, Umbrea review, itu bisa di Prospero. Tapi kalau di bawah systematic review, kayak scoping review, literatur review, hal-hal yang hanya di bawah levelnya di bawah systematic review, itu bisa di osf.io atau openscienceframework.io.
Nah, itu nanti bisa melindungi dari proses yang sedang dikerjakan. Karena kan kadang eh, dalam kita dalam dalam beberapa guideline, terutama kalau kita ikuti Prisma, itu ada pertanyaan bahwa apakah review ini sudah diregister atau tidak, protokol ini sudah diregister atau tidak. Nah, biasanya kita harus menjawab dengan nomor registernya. Makanya dengan diregister di Prospero atau OSF itu akan membantu untuk saat kita dipertanyakan untuk bagaimana kita membuat review itu benar-benar bagus atau tidak. Jadi sangat disarankan untuk meregister entah di Prospero, entah di OSF gitu. Kemudian setelah itu kita melakukan literatur search, kemudian ada screening dan selection, kemudian ada ekstraksi data, ada quality assessment, ada assessment of study overlap. Nah, ini yang mungkin agak berat itu di assessment of study overlap. Karena di dalam satu systematic review itu mungkin ada satu study yang juga dipakai oleh systematic review yang lain. Nah, jadi itu yang benar-benar menurut pengalaman saya cukup menyita waktu. Kenapa cukup menyita waktu? Karena kita harus benar-benar lihat mana yang bagaimana dia ngambil datanya itu benar. Makanya mungkin kendala buat teman-teman yang di Indo ya. Makanya fungsinya kita bisa kolaborasi di INES itu kalau Anda butuh full papernya. Kadang kan kalau full paper itu satu kampus berlangganan, kampus lain nggak berlangganan. Sehingga padahal di satu sisi kita itu butuh untuk mendownload paper itu, untuk melihat sebenarnya paper itu bilang apa sih. Gitu. Nah, disitulah fungsi kita mungkin di INES ini nanti untuk yang student bisa saling kolaborasi. Terutama kayak mungkin teman-teman yang di Taiwan nggak punya akses database ini, sehingga akhirnya butuh download jurnal ini. Nah, mungkin bisa dibantu teman-teman Australia, ataupun kebalikannya, teman-teman Australia butuh download di jurnal ini, sehingga eh, butuh itu sehingga kita bisa saling berkolaborasi di INES ini. Ya, itu. Ya, jadi mungkin itu ya harapannya dengan join INES ini kita bisa saling kolaborasi setidaknya untuk kalau butuh jurnal bisa download gitu ya. Dan kadang kalau ini mungkin nggak etis kalau di SCI bintang itu ya di SCI bintang itu yang nggak boleh disebutkan nanti ya takutnya tidak legal ya. Nah itu kita kan itu tidak legal. Harapannya kita bisa mencoba untuk yang legal dengan cara kita minta tolong teman-teman yang ada di negara lain. Kemudian juga ada data sintesis, kemudian juga assessing confidence dan interpretation and reporting. Makanya yang pertama biasanya bagaimana proses kita berpikir tentang untuk perform umbrella review atau tidak? Satu, apakah ada banyak multiple systematic review atau meta analisis atau tidak? Ya, kalau dia tidak ada, kalau dia tidak ada, maka kita lakukan systematic review atau meta analisis. Ya, tapi kalau itu ada, dicek apakah masih update atau tidak. Kalau dia sudah apakah dia sudah out, outdate artinya ya tidak update, maka kita bisa melakukan updating existing SR atau MA. Tapi kalau ternyata ada yang update, maka kita bisa melakukan yang namanya umbrella review. Ya, jadi di sini kuncinya sebenarnya apakah ada multiple SR atau MA atau tidak. Jadi menentukan pertanyaan penelitian akan jadi penting karena jangan sampai Anda mau umbrella review tapi Bapak Ibu nggak dapat SR atau MA, jadinya nggak umbrella review nantinya, jadinya kembali ke systematic review. Makanya di sini biasanya ada research question, kemudian search algoritmenya, kemudian inklusi dan eksklusi kriterianya, systematic literature search dan study selection-nya, data extraction, hampir sama ya. Cuma ini dari sumber yang sedikit berbeda. Oke, sekarang kita ke prakteknya ya. Untuk prakteknya sendiri, ini bisa dilihat Bapak Ibu. Jadi, eh,
bisa dilihat di spreadsheet-nya. Jadi sebelum beberapa ada beberapa ada beberapa tab ya, kelihatan ya di punya saya. Jadi tab yang pertama adalah included studies. Mungkin saya akan share sedikit tentang Excel-nya biar kelihatan dan mungkin bisa lebih memberikan gambaran kepada teman-teman gitu ya. Oke, saya akan share. Sebentar, sorry, share screen-nya mana ini? Kelihatan ya, Bapak Ibu ya? Kelihatan nggak Excel spreadsheet-nya? Kelihatan sudah. Kelihatannya. Ya. Contohnya di yang paper itu ada dari Menges, Castro Avila, ada Fuga, ada Zhang, ada Wang gitu ya. Nah, dari beberapa paper ini, dia kan punya beberapa included studies. Nah, saat kita masukkan included studies, ini ada 103. Dan termasuk penamaannya harus, eh, mungkin ini juga yang mungkin buat teman-teman yang mau S3, kalau bisa apa atau sedang S3 itu penguasaan Excel bisa sangat membantu. Contohnya ini, ya saat ini lihat, akhirnya kan yang sama, yang duplicate itu bisa diberikan dengan apa? Dengan salah satu kode di Excel itu dia akan bisa diberikan warna kalau itu ada duplicate. Selanjutnya, setelah itu yang duplicate di remove. Jadi dari sekitar 103 paper, ya setelah di remove duplicate, ada sekitar 62 paper. Ya, jadi jangan sampai ada duplikasi. Yang pertama dari setiap individual studinya jangan sampai ada duplikasi. Oke, jadi tadi kalau kita lihat ya dari 103 berarti ada sekitar 50-an yang dipakai, yang diduplikasi. Ya, jadi ada sekitar 61, kemudian ya seperti biasa karena kalau kita buat systematic review atau meta analisis kita kan tahu dari mana negaranya, kemudian tahunnya dan sebagainya. Karena saya itu nggak begitu suka yang kompleks ya, jadi saya cenderung tak pisahkan satu-satu tabnya. Akhirnya selanjutnya ini yang year sort-nya ya, jadi dari sebagainya di sort dari tahun 98 sampai 2019, kemudian negaranya ini, kemudian ini juga statistik negaranya dari Cina berapa. Nah, ini adalah data extraction yang raw. Maksudnya raw itu adalah dari 6 paper yang waktu itu include. Nah, ini kan kita akan masukkan ada berapa studinya, ada berapa subjeknya, kemudian ada berapa. Nah, ini yang nanti akan masuk di paper kita dulu. Jadi kayak seperti kalau kita membuat data extraction pada umumnya. Nah, yang agak berat adalah saat kita membuat detail study. Detail study itu artinya di setiap study dari 62 study tadi kita mulai mendetailkan mulai dari nama author, tahun, country, population-nya, total participation-nya, intervensinya apa, kapan dia dimulai, tergantung dari pertanyaan. Tergantung dari pertanyaannya. Jadi ada pertanyaannya, kemudian frekuensinya, durasinya, kontrolnya siapa, outcome ICU AW ada enggak, dan sebagainya. Akhirnya itu nanti akan dilihat semuanya didetailkan. Nah, setelah itu baru kita akan membuat summary, misalkan dianggap, oh ini masuknya active ROM, ini misalkan passive ROM, atau ini device based intervention, atau ini kombinasi antara passive ROM dan bukan passive ROM misalnya. Kemudian, nah dari sini kita bisa membuat summary-nya secara umum. Nah, pertanyaan selanjutnya, jadi sebenarnya paper ini sudah di reject 4 atau 5 kali ya. Jadi buat yang masih akan mengawali studi atau yang sedang studi, rejection is normal. Jadi eh, buat saya yang masih awal-awal ya, maksudnya dalam arti awal-awal itu saat di reject dulu sempat down juga.
Tapi akhirnya sama advisor dibilang nggak apa-apa, di reject itu nggak apa-apa. Akhirnya advisor selalu memberi apa ya istilahnya memberi motivasi gitu ya. Termasuk beliau menunjukkan berapa banyak paper yang mereject beliau atau jurnal yang mereject beliau dan akhirnya memberikan sedikit apa ya sedikit motivasi bahwa sekelas advisor aja bisa di reject apalagi kita yang student. Jadi mungkin ini motivasi buat teman-teman yang sedang studi atau yang mengawali studi atau dalam proses studi ya bahwa atau mungkin sudah selesai ya di reject itu nggak apa-apa gitu. Dan memang kalau sudah di reject ya kita nggak usah baper, kita lihat aja apa yang kurang, kita perbaiki, kita cari jurnal yang lain gitu ya. Jadi kalau ditanya paper ini di reject berapa kali ya sudah banyak sekali sebenarnya ada 4 atau 5. Nah ini termasuk akhirnya kita buat summary-nya ya mulai dari berapa persen dan sebagainya. Nah selanjutnya kalau ternyata ada yang bisa dilakukan meta-analisis, maka kita bisa lakukan meta-analisis dari paper-paper yang sudah ada. Jadi kayak dari 6 paper tadi kan sudah melakukan meta-analisis ya. Kan 6 paper tadi ada yang SRMA kan, sehingga dari 6 paper tadi dilakukan meta-analisis yang kita bisa masuk, sebentar saya tunjukkan. Jadi ini sharing screen-nya. Jadi, tapi mungkin saya nggak akan detailkan di sini ya. Jadi kayak ini berapa studi yang bisa dilakukan meta-analisis, kemudian di meta-analisis lagi untuk dilihat sesuai dengan pertanyaan penelitian. Untuk softwarenya mungkin bisa menggunakan, istilahnya bisa menggunakan software untuk meta-analisis ya. Mau pakai Revman, mau pakai apapun boleh. Tapi memang kuncinya adalah pastikan dari paper-paper yang mau kita analisis tadi, mau di meta-analisis of meta-analisisnya tadi, itu memang masuk ke pertanyaan penelitian. Makanya hal yang paling sulit sebenarnya adalah kita harus menemukan original papernya. Jadi kadang kayak harus membaca lagi original papernya gitu. Ya waktu itu ada 61 paper ya, sehingga memang akhirnya di situ harus dibaca original papernya. Nah, baru nanti akan muncul eh, apa yang di apa yang bisa kita sintesis, termasuk dari penelitian yang terakhir dilakukan itu ternyata termasuk meta analisis pun Anda bisa milih mau pakai odds ratio, mau pakai risk difference. Karena waktu itu saya merasa bahwa lebih pas kalau pakai risk difference karena kan preventing ICU AW untuk dengan apa? Dengan preventing ICU AW dengan early rehabilitation. Makanya sudah saya share dulu PPT-nya mana. Oh, sorry salah. Nah, ini karena pertanyaan penelitiannya waktu itu bagaimana kita mencegah ICU acquired weakness with early rehabilitation. Maka waktu itu yang saya pilih untuk meta-analysis adalah dengan menggunakan risk difference. Kenapa? Jadi dari hasil meta-analisis ditemukan bahwa pasien yang dilakukan early rehabilitation dalam waktu 1 sampai 3 hari, ya karena memang range-nya itu rata-rata seminggu dari semua yang saya baca gitu, rata-rata seminggu itu dianggap early. Tapi ada yang 1 sampai 3, ada yang dimulai dari 3 sampai 7, ada yang dimulai dari 0 sampai 2 minggu dan sebagainya itu ada. Sehingga waktu itu dari meta-analisis yang muncul adalah untuk outcomes ICU AW-nya sendiri, risk difference-nya adalah 10%, minus 10%. Minus 10% apa? Artinya
saat pasien itu dilakukan early rehabilitation, ya di awal 1 sampai 3 hari di ICU, maka resiko dia akan mengalami ICU AW itu berkurang 10%. Nah, kemudian kalau dari meta analisis yang signifikan lagi adalah kapan mulainya, itu disarankan 1 sampai 3 hari. Jadi 1 sampai 3 hari itu artinya apa? Selama 24 jam langsung saja dilakukan passive round tanpa harus menunggu atau biasanya nunggu stabil atau enggak. Ternyata itu tidak perlu gitu. Karena memang 1 sampai 3 hari bisa dilakukan untuk early rehabilitation. Karena early rehabilitation ada 3 yang saya kategorikan. Pasif, aktif, device based. Artinya apa? Dibantu pakai device. Ya, karena mungkin kalau di luar negeri jauh eh, lebih maju ya. Jadi saat baca di paper-paper itu, oh ternyata kalau kita lihat early rehabilitation itu nggak sekedar passive ROM gitu. Nah itu yang mungkin menjadi hal yang penting. Jadi eh, kembali lagi bahwa satu, kapan kita melakukan umbrella review? Saat banyak SR atau MA. Kalau tidak ada SR atau MA-nya cuma ya minimal 2 ya katanya sih minimal 2 biar umbrella review. Tapi seandainya lebih dari 2 itu akan jauh lebih baik lagi karena akan lebih banyak hal yang di bisa diambil. Tapi ya kembali lagi, kita akan butuh lebih banyak waktu untuk membaca paper-paper itu. Makanya untuk umbrella review sendiri sangat disarankan time frame-nya itu 6 sampai 12 bulan. Ya gitu. Itu mungkin sharing saya. Ya, jadi terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah join dan semoga bermanfaat. Terima kasih dan Mas Bejo sudah datang di sini, sudah mengundang saya ya untuk mengisi di acara perdana Iners ini. Nah, silakan buat Bapak Ibu nanti bisa visit webnya Iners di inersglobal.blogspot.com. Nah, itu nanti kita akan sharing termasuk mungkin agenda-agenda ke depan dan juga join di WA grupnya. Mungkin itu. Ya, terima kasih Mas Bejo. Mungkin kita lebih banyak diskusi aja, tanya jawab. Saya tidak menggurui ya, karena saya juga sama-sama sharing gitu aja. Itu. Jadi saya tidak menggurui ya. Tapi mungkin buat Bapak Ibu yang berminat untuk melakukan umbrella review, itu salah satu caranya. Gitu. Oke, terima kasih. Oke, Alhamdulillah. Terima kasih Nas Eri atas sharingnya luar biasa sekali ya Bapak dan Ibu semuanya. Nih, kenapa yang buka ini hanya bapak-bapaknya ya? Ibu-ibunya pada lagi Pemalu. di mana kira-kira ya? Tapi eh pertama-tama salam kenal ya teman-teman semuanya, Pak Asep. Mohon izin panggil Bapak atau Nes ya. Nes Asep, Nes Hidayat, Nes Juwita Sari, Nes Ike. Nes Lilin, Nes Marisa, Nes Feni, dan Nes Aldi, Nes Arsel luar biasa sudah hadir. Terima kasih ya Nes Arsel. Nah, eh saya mau ngomong apa ya? Jadi sebenarnya saya tidak mengundang Nes Eri, tapi saya meminta kalau nggak pakai undangan soalnya pakainya WA. Nah, saya sharing gitu, saya diajarin gitu karena Nes Eri baru publish hasil umbrella review-nya dan ternyata di balik itu semua eh, apa banyak sekali yang kita dapatkan pelajaran yang tadi Nes Eri sharingkan. Mungkin kita masuk ke sesi diskusi ya, Bapak dan Ibu. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan, monggo silahkan langsung ke Mas Eri. Saya sebenarnya punya pertanyaan, tapi kayaknya saya kok pertanyaannya receh gitu ya. Nggak apa-apa lah Nggak ya, apa-apa. Bapak dan Ibu. Kalau Tadi sudah dijawab sebenarnya. Saya pertama itu pengen tahu sebenarnya ada syarat minimalnya berapa sih gitu. Katanya 2 ya syarat minimal. ya, Jadi mungkin kalau tadi saya lihat dari pemaparan Mas Eri hampir sama seperti
mau melakukan Systematic review. sistematik review yang lain ya, yang lain cuma barangkali pas ngecek mungkin pakai apa namanya di Google atau apa, oh ketemu ternyata sudah ada topik ini, sistematik review lebih dari dua. Nah itu mungkin kita sudah mulai berpikir untuk umbrella review, atau jangan-jangan sudah di umbrella review orang lain kayak gitu, mungkin juga perlu kita cek ya Mas Eri ya. Iya, benar. Bisa juga dicek juga. Karena Oke. kadang kita perlu tahu apakah pertanyaan penelitian kita sama atau tidak. Oke, Kadang kan atau dari berbagai umbrella review itu bisa jadi pertanyaan penelitiannya beda. Karena kan oke. di SR-SR itu kan mereka punya kadang banyak penelitian. Makanya resikonya umbrella, resikonya meta-analisisnya umbrella review itu biasanya apa? I-square atau heterogeneity-nya biasanya cukup tinggi. Hmm, Karena memang kita kan nggak oke. bisa mengontrol terlalu strict. Sama kayak kalau kita melakukan meta-analisis kan, kita akan lihat I-square-nya seberapa tinggi atau enggak. Nah, itu kadang di situ yang apa ya, yang masih istilahnya banyak orang bertanya. Tapi memang kalau berdasarkan yang saya, ya ini level terendahnya dari seorang expert opinion ya, dari Hmm, profesor itu bilang ya minimal ada dua gitu. Karena oke. dua dua SR atau MA itu kan terdiri dari berbagai kumpulan individual study. Jadi Hmm, walaupun kelihatannya dua study, tapi sebenarnya kita akan melihat kalau satu studinya buat 24 paper, berarti kita akan melihat 48 paper itu. iya betul betul. Ya, kemudian ketika memformulasikan keyword atau apa gitu, kita juga sudah memasukkan ininya, Nas. Misalnya, kita kan pengen melihat yang nggak dari apa namanya artikel, eh, apa primary artikel gitu ya, maksudnya primary research gitu ya. Jadi kita pengen yang kita Systematic review. ya systematic systematic review atau meta analisis yang akan kita Ya, ambil gitu ya dari database. Berarti di keywordnya juga sudah kita masukkan tuh iya kata betul. systematic review atau apa meta analisis gitu. Iya betul. Jadi dari searchingnya itu biasanya kita udah masukkan SR atau meta. Makanya Hmm, kalau kalau di NCKU sendiri kita punya kayak form untuk apa ya, untuk istilahnya search search sebentar, mungkin saya sharing juga ya, untuk search keyword, dan kita biasanya akan dibantu oleh librarian. perpustakaan librarian. Librarian. Makanya kalau eh, ya mungkin keuntungan buat teman-teman yang studi di luar negeri itu adalah library-nya cukup helpful ya. Walaupun mungkin di beberapa Indonesia library-nya helpful, cuma database-nya yang nggak helpful. Itu kadang itu yang jadi jadi apa ya? Jadi masalah. Mungkin mana ya? Sudah search-nya mana? Enggak, sudah. Ini critical. Oke. Appendix B. Oh, bukan, bukan. Ya, ya, mungkin lanjut dulu, nanti saya coba lihat anu nih. Saya tunjukkan untuk search-nya. Iya, siap, siap, Nas. Terima kasih, Nas. Saya juga masih penasaran, Nas, tadi disampaikan. Atau mungkin Bapak dan Ibu yang lain, silakan. Pak Asep kayaknya sudah menyiapkan banyak pertanyaan. Enggak, silakan. Sekalian perkenalan, boleh dong, Pak Asep. Tapi mungkin di sini juga boleh kenalan-kenalan dulu nggak, Nas Eri? Oh, boleh, Kita boleh. kan, iya, Sambil nyari. baik, kita kayaknya belum kenalan nih. Teman-teman kenalin ya, nama saya Nes Bejo, Bejo Utomo, panggilannya Bejo. Saya di Indonesia itu di RSUI. Saya perawat rumah sakit gitu ya. Dan karena berdekatan dengan UI, itu banyak apa namanya teman-teman dari fakultas gitu yang apa namanya ke rumah sakit. Jadi wah saya kayaknya harus seperti mereka nih gitu. Jadi saya sekarang lagi sekolah lagi di Australia di La Trobe University untuk professional doctorate degree-nya. eh Monggo silakan Nas Eri, mungkin Pak Asep, Nas Nah, Hidayat dan mungkin semuanya. Ya. silakan Pak Asep. Ini mahasiswa baru.
Terima kasih, Mas Bejo. Saya panggilnya Mas ya atau Pak ya, Pak Bejo. Terima kasih dan Oh iya, terima kasih udah banyak, tua Pak. Nas Eri ya. Ini Insya Allah jadi guru saya nih, Pak Mas Bejo Oh, di bukan, bukan. Ya sama-sama. Teman, Iya. teman, teman. nanti dibantuin Mas. Saya mahasiswa baru di NCQ, Mas Bejo, dan di Indonesia ini saya dari Universitas Jenderal Ahmad Yani di Cimahi. Oh, oh Oke, terima kasih iya. Mas Ari atas pemaparannya tadi, sangat menarik dan saya terus terang mungkin baru ya terkait dengan umbrella ini Mas Eri, terus terang ya. Jadi tadi saya mohon maaf datang agak terlambat jadi tidak terlalu melihat detail di awal. Jadi mungkin eh, berkenan untuk diulas kembali terkait dengan apakah perbedaannya yang tadi sudah sampaikan sebenarnya, cuman saya ingin agak detail terkait dengan umbrella research ini dengan yang perbedaan dengan SLR dan meta analisis ya. Jadi seperti apa sehingga tergambar dan memang ini baru ya Mas Eri, saya terus terang baru tahu terkait dengan umbrella ini. Terima kasih Mas Eri. Oke, sama-sama Pak. Baik, saya langsung jawab atau perkenalan dulu ini? Langsung saja. Mungkin sekalian Oke, bertanya, sekalian kenalan ya. Monggo baik. silakan, Mas. Terima kasih. Jadi terkait umbrella review ini, Pak Asep, jadi emang kayaknya ini baru ya, karena memang beberapa umbrella review itu baru muncul di, saya lihat sumber-sumber itu baru muncul di tahun 2020-an, cuma ya itu. Jadi makanya mungkin memang baru. Nah, apa perbedaannya antara SR, MA, dan umbrella review? Umbrella review itu kan, kalau primary study dikumpulkan jadi SR atau MA. Nah, kalau SRMA dikumpulkan itu jadi umbrella. Jadi istilahnya ini kalau apa orang orang mbah siapa itu yang bilang core of the core itu ya ini jadinya kalau dikumpulkan kalau kita biasanya di piramida apa di piramida level of evidence itu kalau zaman dulu nah ini bisa jadi umbrella review itu di atasnya SR atau M itu jadi memang makanya kita nggak bisa kalau hanya satu atau dua SRM. Maksudnya kita nggak bisa kalau hanya satu SRMA kemudian bikin umbrella review. Biasanya umbrella review ini dilakukan karena banyak SR dan MA yang sudah dilakukan dan mungkin ada perbedaan atau kita pengen mensintesis lebih lebih apa ya, lebih detail lagi gitu. Kalau 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 misalkan kita ngomongin kopi ya, biji kopi itu bisa ditumbuk terus dibikin kopi atau bahkan diperes sampai jadi espresso. Nah, itu kayak memeras lagi kayak gitu. Mungkin mudahnya seperti itu. Gitu Pak Asep. Siap, terima kasih Mas Eri. Clear. Oke. Terus tadi, oh ya saya ingin menjawab yang tadi ya terkait search strategi. Search strateginya. Oke, tadi sudah saya buka. Ya, jadi kalau di tempat kami di NCKU sendiri, jadi biasanya strateginya nanti kelihatan ya. Jadi mulai dari database-nya, Embase, kemudian nah di sini itu ada pakai harus systematic review atau meta analysis. Jadi di bagian search-nya itu dia sudah harus mengatakan bahwa di systematic review atau meta analysis. Gitu. Jadi kalau sehingga inklusi atau inklusinya adalah systematic review atau meta analysis. Tuh, mungkin itu. Jadi makanya kalau tidak menemukan banyak eh, meta analisis atau systematic review ya berarti lakukan saja systematic review atau meta analisis. Nggak usah ke umbrella dulu. Gitu. Karena memang biasanya umbrella itu kalau SR-nya banyak belum ada MA-nya atau SL sama MA-nya udah banyak, tapi belum ada umbrella-nya. Nah, kita bisa lakukan gitu. Itu. Mungkin menjawab nih, Mas Bejo. Clear, Nas. Menjawab sekali. Terima kasih, Nas Eri, atas sharingnya sampai detail keywordnya juga.
Baik, monggo silahkan Bapak dan Ibu sekalian kenalan. Nes Eri clear, dikata Nes Arsel tuh. Nes Arsel tuh eh, seniornya Nes Eri atau apa sih Nes di UGM? Angkatan, Oh, seangkatan ini. seangkatan. Oh, Masya Allah. Nama saya Udah lama nggak seangkatan. ketemu. Oh, ya, 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 ya. Baik, monggo Nes Erna, selamat datang. Nes Hidayat, Nes Juwita, Nes Lili. Sekalian kenalan boleh. Nes Arsel juga boleh loh. Nes Arsel udah saya minta untuk menjadi penasehat Iners sebagai yang sudah mulai karir pasca PSD. Mungkin nanti Nurse Arsel berkesempatan juga bisa sharing gitu ya, selama PSD-nya gimana, post PSD-nya gimana gitu ya. Apalagi yang Ya, sekarang lagi berkarir di rumah sakit gitu ya. Luar biasa. Monggo silakan teman-teman semuanya. Saya panggil teman-teman nih. ya ini boleh sih kayaknya. Eh, Aduh, lagi hujan. oh Oke, iya, Bu Lili. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, Waalaikumsalam. warahmatullahi. jujur, ketika kembali ke Indonesia itu, yang saya rasakan adalah jet lag yang sangat-sangat jet lag mengenai suasana akademik. Karena saya kan di, apa namanya, saya kan di Di rumah pelayanan, sakit ya, rumah sakit ya. meskipun di pelayanan, meskipun di situ banyak sekali program yang residensi, terus keperawatan juga ada spesialisnya praktik di kami. Cuma yang saya rasakan adalah akses untuk searching data. Nah itu. Ya, misalnya kalau dulu di NCKU kan gampang banget ya Mas ya. Mau data ini apa kita pakai portal NCK itu bisa. Nah, kadang-kala yang saya dapat itu ya BMG lagi. Bahkan kadang PubMed pun ya karena kopian dari BMG gitu. Mungkin berbeda ya ketika Bapak Ibu semua itu berada di rumah sakit pendidikan, RSUGM dan sebagainya karena di situ ada banyak akses. Terus yang kedua, untuk kalau kita ya dulu kalau misalnya searching apa sinonim dan sebagainya, kalau mentok itu tinggal konsul librarian berapapun jam berapapun kita akan dilayani sampai ketemu itu apakah kenapa eh, data ini ketemunya 10.000 sedangkan data ini ketemunya 11.000. Nah itu sangat membantu sekali untuk saya yang tidak tahu masalah riset dan sebagainya. Ya itulah mungkin itu yang saya rasakan. Jadi sebenarnya banyak sekali masalah, apalagi di kami itu kan rumah sakit rujukan. Banyak sekali masalah, cuma ya itu keterbatasan, bukan keterbatasan ya. Ya dan memang signifikan sekali untuk hasil-hasil eh, kita untuk membuat penelitian yang bersifat sekendaris dari penelitian sebelumnya. Itu saja sih. Ya. Nah kalau itu mungkin saya bantu sharing aja Bu. Memang ya itu memang kendala kita yang di Indo ya memang. Makanya mungkin dengan join Ines ini kita bisa istilahnya minta tolong gitu biasanya. Ya kalau kalau pengalaman saya ya, maksudnya kayak saya pernah ya, ya ini saya ngomong ke Arsel ya karena dulu Arsel kan juga kuliah di UK sehingga ada beberapa database yang akhirnya saya nggak bisa akses di Indo, saya minta tolong saya downloadin ya gitu. Atau mungkin beberapa teman yang dari Aussie gitu, kadang saya juga minta tolong untuk di-downloadin atau minimal di-search-kan dari database itu. Nah, memang ya fungsinya kita dikolaborasikan oleh Nurse Bejo dan teman-teman di awal ya, mungkin itu Bu. Jadi memang ya kita karena kan sekarang zamannya sudah bukan kompetisi lagi ya, zamannya adalah kolaborasi. Makanya kan kayak kampus-kampus semakin banyak afiliasi temennya, akreditasinya makin meningkat gitu kan. Nah, mungkin mungkin dari RSAS bisa kolaborasi karena di Bandung dengan teman dari Unjani. Nah, itu mungkin juga bisa kolaborasi atau mungkin nanti
kan teman Unjani mungkin juga ada yang dari Anu, nah itu mungkin bisa dikolaborasikan seperti itu. Mungkin ya Bu ya, maksudnya kalau 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 menurut saya itu kembali lagi, dan sebenarnya mungkin yang bagusnya di pelayanan adalah lebih banyak mungkin fokus ke primary study aja Bu. Kalau saya sarankan ya, kalau buat teman-teman yang di pelayanan, saya sarankan fokus ke primary study dibandingkan ke secondary study atau tertiary study. Karena tempat jenengan itu tempatnya pasien asli. Nah, gitu. Jadi buat Bapak Ibu yang di pelayanan, mungkin kalau mau membuat riset, saya sarankan fokus di original research daripada ke secondary atau tertiary. Tapi mungkin Bapak Ibu yang di pendidikan atau sedang studi, itu mungkin lebih banyak ke secondary atau tertiary. Nah, tapi memang kembali lagi, biasanya kalau primary itu uang, masalahnya di uang. Nah, itu monggo itu yang mungkin perlu dipertimbangkan gitu. Itu mungkin sharing saya pribadi ya, karena saya juga pernah di pelayanan ya. Saya pernah di rumah sakit UGM, jadi saya tahu kalau pelayanan itu lebih banyak datanya itu malah primer, dan itu jauh lebih, menurut saya akan lebih bagus ke depannya gitu. Karena bisa diisi gapnya nanti oleh teman-teman yang sedang studi. Mungkin itu Bu Lili. Kalau saya ya, saya pribadi sharingnya seperti itu. Jadi kita melihat konteks. Kalau konteksnya Ibu di pelayanan, mungkin lebih lebih bagus kalau fokusnya di primary. Itu nanti dari primary itu nanti bisa diupgrade ke yang lain. Itu saran saya, karena kalau kita bicara di Indonesia, eh, saya sempat kepikiran gini. Kalau saya besok lulus, saya mau cari kampus yang bisa ada online course-nya tapi bagus dan tuition fee-nya murah. Karena nanti apa? Kita bisa nempel masuk database-nya. Walaupun kita nggak lulus gitu ya. Tapi kan selama bayar tuition fee, kita bisa nempel database-nya. Itu yang saya pikirkan deh. Ya, saya nggak tahu nanti teman-teman mau memakai cara itu atau nggak setelah lulus, boleh. Jadi misalkan, saya nggak tahu ya, karena kan ada beberapa kampus itu, kalau dia kita masuk bahkan student online, kita bisa akses database-nya. Kayak kalau saya di Australia dulu, saya masuk ke membernya Australian College of Critical Care. Waktu saya masih bayar biaya keanggotaannya, setahun waktu itu 5 juta, yaitu bisa akses ke database yang dimiliki oleh Australian Critical Care, Australian College of Collegium Critical Care-nya Australia. Nah, itu itu menurut saya bisa jadi solusi itu. Ya itu menurut saya nih. Maksudnya menurut saya. Jadi buat teman-teman yang sekiranya nanti mau lulus bingung gimana kok nggak punya akses database, cari kampus yang online course, punya online course, tuition fee-nya terjangkau, database-nya banyak. Nah, itu triknya mungkin. Triknya itu. Terima Oke, kasih. baik. Terima kasih Ines Eri. Ya, betul sekali Bapak dan Ibu semuanya ya. Jadi Inners ini memang kita coba bareng-bareng gitu ya dengan Nes Eri dan teman-teman semuanya di uh, ada dari UK, ada dari tapi sepertinya nggak join hari ini, ada dari TMU, dari Monash, dari uh, saya di Latrobe, ada dari Queensland Technology University gitu ya bareng-bareng. Kemudian memang tujuan awalnya adalah ya kita sebagai generasi yang nantinya insya Allah akan leading layanan keperawatan dan kesehatan di Indonesia gitu ya. Tidaknya mulai dari sekarang sudah mulai menjalin jejaring gitu. Jadi sudah saling mengenal. Oh ternyata beliau expert di bidang ini. Oh kita saling menguatkan di mana. Oh ternyata gapnya di sini. Oh kita bisa mengisi kekosongan di mana mungkin seperti itu. Jadi uh, tidak semuanya main drum, tidak semuanya main suling, tidak semuanya nyanyi gitu. Jadi agar harmonis gitu ya, dinamis ya berarti kita saling membentuk band inners gitu ya dalam tanda kutip gitu ya Nasari ya. Nasari kan bisa pinter nyanyi nih saya tahu ya. Jadi Enggak, saya nggak bisa nyanyi, cuma bisa bikin lagu aja. oh saya pikir dinyanyikan sendiri. Oh enggak. Makanya saya bilang saya selalu kolaborasi karena saya tahu saya nggak bisa nyanyi. Oh, harus dinyanyikan nanti royaltinya Iya. soalnya ngalirnya kecil.
Baik, monggo silakan Bapak dan Ibu semuanya kalau masih ada yang ingin didiskusikan, yang belum kenalan, mungkin kenalan juga dari institusi mana, sekarang sedang studi di mana boleh loh, atau sudah bekerja pos studi di mana. Nanti teman-teman jangan lupa join WA group ya. Jadi biar kita saling terkonek. Belum ada ya. Tadi Nas Eri juga menyebutkan terkait dengan sistematik review yang udah update atau belum gitu ya Nas ya. Saya juga Mm-mm. belum pengen tahu gitu untuk melihat dia update atau tidak itu ada nggak Nas? Misalnya 5 tahun terakhir itu berarti masih update atau bagaimana Nas screening hal tersebut Nas? Ya biasanya kalau kita bicarakan itu maksudnya biasanya ada nggak penelitian terbarunya? Kayak yang terbaru yang punya saya itu ada di tahun 2024. Karena kan Oh, itu jadi nggak apa-apa ya. karena waktu itu kan paper ini kan eh, istilahnya dimulai cukup lama, kemudian dari zamannya Bu Lili ya ini Bu Lili ini termasuk salah satu koautornya dan dengan teman-teman yang lain. Kemudian istilahnya dilanjutkan riset dan eh, kita cari lagi, akhirnya kita update di tahun 2025. Memang akhirnya ada satu paper di tahun 2024 kalau nggak salah, itu tentang systematic review tentang early rehabilitation dan ICU-AW. Akhirnya dari situ kita jadi tahu, oh ini masih update, tapi kita bisa lihat kalau banyak multiple SR atau MA-nya, kita bisa lakukan umbrella review. Gitu. Tuh, jadi Oke, berapa tahun ya mungkin 5 tahun itu mungkin baik baik. cukup ya. Oke, Alhamdulillah. Terima kasih Nas Eri. Clear saya rasa. Jadi kapan kita mau kolaborasi nih Bu Marisa kayaknya sudah open mic akan bertanya. Silakan Bu. Tahu aja Mas Bejo. Makasih, makasih. Saya ada pertanyaan. Oh ya, kenalan dulu ya. Saya Marisa. Sebelumnya makasih banget buat Mas Bejo sudah menginisiasi ya. Saya benar-benar kemarin pas dikasih tahu ada grup ini saya senang banget karena ya kayak apa ya, semacam ada bahan bakar baru gitu loh, membakar semangat. Karena kan kebetulan saya udah lulus tahun 2022, jadi sudah lama gitu. Dan memang betul saya sepakat sekarang itu eranya era kolaborasi bukan era Betul. kompetisi. Jadi gitu Mas Bejo ngajak tuh saya ya, seneng aja karena paling nggak saya membuka lagi isi kepala ya. Karena ternyata kalau pulang kerjaan banyak malah apa ya ilmunya kadang-kadang ada yang jadi berhenti gitu. Jadi saya bersyukur bisa dan hari ini ada materi yang benar-benar bagus dari Mas Eri tentang umbrella review. Pertanyaan saya, eh, kan ini Mas Eri udah melakukan, kemudian mempublish. Apa sih tantangan yang utama atau kesulitan yang ditemui saat melakukan umbrella Oke, review ini? Itu aja sih Mas Eri. Thank you. oke. Terima kasih Bu Marisa. Kalau boleh tahu alumni mana Bu? 2022 dari tadi belum dijelaskan. Halo, Bu Marisa. Ya, halo, halo. Sorry, Ya, hilang semua. 2022 alumni mana Bu? Mungkin. Oh ya, saya kebetulan lulusnya dari apa Amerika, US. Hmm. Tapi saya bukan program PhD, saya programnya DNP, Doctor of Nursing Hmm. Practice. Ya, Oh ya ya ya. jadi Oke lebih kepada ya capstone project bukan research. oke oke. Terima kasih Bu. Baik, Yuk, dalam benar berarti ini senior saya ini ya. Jadi kalau masalah terbesar yang saya rasakan adalah menemukan ini Bu, menemukan paper aslinya. Jadi saat kita kendalanya yang saya rasakan waktu itu ya, maksudnya saya ngomong itu kadang misalnya dari systematic review ini
dengan systematic review ini kan satu papernya sama. Nah, ternyata mereka itu mengambil kesimpulannya berbeda. Itu sesuatu yang sangat mendrain energi karena kita harus akhirnya ini yang benar yang mana. Akhirnya kita harus melihat paper aslinya, ini yang benar sebenarnya paper aslinya ngomong apa dan eh, dia itu sebenarnya populasinya siapa kayak gitu. Makanya kesulitan terbesar biasanya karena kita dari udah paper yang ketiga, saya jujur-jujuran ya, beberapa systematic review pun itu ternyata tidak begitu bagus. Bahkan dari jurnal yang cukup top tier gitu ya. Itu pun mereka itu ada susah untuk nyari original study-nya. Jadi sampai bingung, apalagi kalau itu, mohon maaf penulisnya dari Cina. Karena mirip-mirip, ya kan? Namanya itu mirip-mirip. Ada Zhang pakai H, ada Zhang nggak pakai H, ada Wang yang nggak pakai macam-macam. Nah, itu kadang sulit. Nah, sehingga kesulitannya biasanya saat kita harus mencari original study-nya. Dan kita harus membaca satu persatu mana, karena kan kita harus ekstraksi data satu persatu. Nah, saat kita ekstraksi data satu persatu, nah itu yang agak sulit untuk mencari itu. Karena original papernya itu kadang ada yang bisa diakses, kadang ada yang enggak, kayak gitu. Nah, itu menurut saya tantangan terbesar. Dan apalagi kalau SR-nya itu banyak. Kalau SR-nya itu satu SR-nya dia cuma 6 atau 7 paper, biasanya masih bisa ke handle. Tapi kalau sudah satu SR-nya lebih dari 10 paper, 12, 24 paper gitu, itu memang benar-benar kita harus kayak ngeliatin satu-satu. Makanya kalau saya sendiri, biasanya saya pakai dua monitor sampai. Jadi monitor laptop sama monitor tambahan. Satunya untuk lihat ini paper ini bilang apa kayak gitu. Nah, itu tantangannya. Makanya waktu itu lama di mengekstraksi data dari original study-nya. Jadi karena kita harus benar-benar tahu original study-nya bilang apa, prosesnya bagaimana, termasuk protokolnya bilang apa, nah seperti itu. Karena punya saya kebetulan kan intervensi. Itu. Mungkin itu, Bu. Mungkin yang saya Oke. rasakan seperti itu. Makasih sharingnya Mas Eri. Ya, sama-sama, Bu. Salam kenal, Bu. Salam kenal. Nah, ini ada Nurse Bobby. Alhamdulillah. Yohanes Bobby nih yang sudah lagi sibuk mau submit katanya. Perasaan baru mulai kuliah kok udah submit aja. Saya aja udah mulai lama belum submit. Oke, baik. Terima kasih Nes Eri. Nah, Bapak Ibu yang lain saya panggil satu-satu loh. Nes Erna, Nes Hidayat. Nes Hidayat belum ada suaranya nih Nes Hidayat nih. Nih dari NCKU semua kayak jangan-jangan ICKU ya. Semua ya, Yang Nes yang Eri. Nurse Hidayat, iya. Dari Oh, NCKU. Kalau Nurse oke. Feni saya kurang tahu dari mana. Iya, Nes Feni, boleh dong Nes Feni. Nes Erna juga NCKU. Oh, Ya, oke. Nurse Esa temannya Pak Oke. Asep. Oh, oke. Mas Tejo, saya izin bertanya. Ah, ya, monggo silakan bertanya ke Nes Eri. Ya, silakan Nes Feni. Perkenalan dulu tapi Nes Eri passwordnya. Ya, Monggo silakan. salam kenal Nurse Eri, Nurse Tejo, dan teman-teman semua. Terima kasih sudah memfasilitasi kegiatan ini. Saya Feni. Saya itu gabung di INNURS itu lewat Nurse Bobby. Jadi Nurse Bobby yang ngajakin saya. Terus saya gabung di WA-nya INNURS. Saya udah selesai PhD-nya sama dengan Ibu Marisa itu tahun 2022. Wow. Tapi beda kampus. Saya sekarang di BRIN. Oh, Di Sibri. Oke. Wah, salam kenal. Wah, asik. Ada yang di BRIN nih. Mungkin pertanyaan untuk Nurse Eri. Terima kasih tadi materinya tentang umbrella review. Sejujurnya bagi saya ini juga baru karena sebelumnya itu
biasanya yang sering kita baca itu kan sistematik atau scoping review gitu. Nah, pertanyaan saya kalau seperti systematic review misalnya, itu kita kan ada registrasi ke Prospero, kemudian ada protokolnya, Prisma dan seterusnya gitu. Nah, kalau umbrella review ini apakah perlu kita registrasikan? Yang pertama, yang Ya, kedua, apakah ada guideline seperti Prismanya dan sejenisnya atau bagaimana? Terima kasih, Mas Heri. terima kasih. Ya, terima kasih Bu, salam kenal. Baik, ada Bu. Jadi tetap bisa harus diregistrasikan ke Prospero karena nanti saat kita submit ke jurnal pun, walaupun dia bilang umbrella review, dia akan masuk ke klasternya systematic review. Jadi kalau di beberapa jurnal nggak akan bilang kategorinya umbrella review, nggak, tapi dia akan bilang systematic review. Sehingga kalau untuk systematic review ke atas, mulai dari systematic review, meta-analysis, dan umbrella review, itu bisa masuk Prospero. Nah, kalau nanti yang systematic review ke bawah, kayak scoping review, literatur review, dan sebagainya, nanti mungkin buat teman-teman yang baru mau studi ya, kayak Pak Asep, Bu Erna, Pak Dayat, ini bisa ke Open Science Framework atau osf.io. Nah, sehingga nanti saat ditanya apakah studi ini sudah ter terprotokolnya sudah terregister, itu bisa dicek. Makanya nanti kalau maupun bisa dicek di Prospero, karena itu nanti ada juga istilahnya untuk paper, judul dari paper itu ada di Prospero juga. Jadi tetap terregister Bu, dan memang harus diregister karena biasanya kalau systematic review ke atas tidak diregister, itu biasanya akan dipertanyakan oleh publisher atau jurnalnya, Bu. Jadi memang bahkan kalau bisa di awal kita udah register dulu, gitu. Maksudnya udah punya proposal, kita registerin dulu biar nggak dicuri orang. Karena kadang idenya sama, tapi karena kita nggak register, diambil orang. Padahal masih dalam proses kita kerjakan, gitu. Mungkin mungkin itu dari saya pribadi, Bu. Mungkin menjawab, Ibu, semoga. Kalau apanya Mas, guideline-nya itu pakai Oh, Prisma juga. Guide-nya bisa pakai Prisma atau di GPI ada biasanya. GPI guideline untuk GPI guideline untuk umbrella review ada. GPI guideline for umbrella review itu ada. Oke, Tapi kalau kalau untuk anunya bisa pakai Prisma juga nggak ada masalah. baik. Terima kasih, Narsiri. Sama-sama ini mungkin bisa saya akan share. Jadi ada di sini. Kelihatan ya, ada di GPI guideline for umbrella review. Jadi nanti akan ada di sini, termasuk data extraction-nya, discussion-nya, dan sebagainya. Eh, ini dulu dari kampus saya ya, dari Adelaide ya. Nah ini jadi memang bisa dilihat termasuk pengembangan protokolnya bagaimana. Ini juga semua ada di GPI Guideline Umbrella Review. Nah ini bisa dicoba bisa diakses nanti di link di GPI untuk Umbrella Review. Nah ini. Semoga menjawab, Bu. Terima kasih. Menjawab, terima kasih. Baik, alhamdulillah. Baik, teman-teman semuanya, Nas, beserta ngobrol-ngobrol bareng Nas Eri. Ngobrol-ngobrol ya. Alhamdulillah ya, kita sudah 1 jam ternyata Nas Eri, tak Ya sudah. terasa. Dan diakhiri dengan Nas Bobby yang gabung. Nas Bobby mana? Ininya jangan-jangan beliau lagi jalan-jalan. Soalnya beliau di Instagramnya suka update lagi Oh, jalan-jalan iya. menikmati Brisbane. Belum berkenalan ini, Mas Bobi harus berkenalan dulu. Oh iya. Tadi baru dari calls aja sih oh, ini lu apa namanya? Soalnya Iya. sibuk banget di WA aja nggak dibales. Astagfirullahaladzim. Ya lagi ini apa namanya? Deadline ngerjain tugas. Oke, oke, siap. Baru pulang, Nes. Oke. Ya, Oke, perkenalan, ya. password. Oh, biar. Bukan. Oh. Halo.
Nah, Perkenalkan, nama saya Bobby, saya dari Madura, institusi saya tapi Universitas Andalas. Kebetulan lagi kuliah di Brisbane, di Queensland. oke. Salam kenal. Salam kenal semuanya. Sama-sama. Baik, alhamdulillah. Barangkali ya, Eri, tadi saya rasa kita sudah mendapatkan banyak hal terkait dengan umbrella review. Barangkali nanti ke depannya tinggal kita bisa diskusi lagi di grup gitu ya. Kalau mau membentuk sebuah kelompok, mau umbrella review bareng dengan Mas Eri atau dengan yang lain, barangkali kita bisa Oke. bersama-sama gitu ya. Yang sudah memulai, saya rasa lebih enak untuk dijadikan uh, apa namanya tim kolaborasi gitu ya. Karena jalannya sudah ketemu gitu. Oke, Bapak dan Ibu semuanya saya akhiri barangkali ya Mas Eri ya. Kalau Oke, sudah tidak ada terima yang kasih. ingin disampaikan, terima kasih sudah join di Inners Group. Sampai ketemu lagi di acara-acara selanjutnya. Dan nanti jangan lupa kalau ada apa namanya studi-studi yang bisa di-publish di jurnalnya Nurse Arcel. Nurse Arcel nggak muncul Iya sih ini. soalnya pengen. Iya, sudah punya jurnal di RSCM. Ya, RSCM. ya, Nah, akhirnya ini. juga. Baik, sampai ketemu di grup teman-teman. Monggo diramaikan grupnya, jangan dianggurkan. Kita saling menyemangati ya di dalam kesunyian PSD Live ini. Kadang-kadang perlu teman-teman curhat, nggak usah terlalu formal gitu ya. Nanti kita undang lah Nes Arsel yang sudah lulus dan yang sebagainya, Nes Marisa dan lain sebagainya untuk menyemangati kita yang lagi mencoba memahami gitu ya perjalanan. Nes Erimah bentar lagi lulus ya. Semoga Oke. amin. Amin. Oke, baik. Sampai ketemu semuanya. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Terima kasih. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Sampai warahmatullahi ketemu Ya. lagi.